Waduh, saya harus menggaruk kepala saya ini. Fatwa boleh memberikan uang kaum muslimin, boleh memberikan zakat mereka untuk Donald Trump, untuk Amerika. Kenapa? Supaya negara-negara Islam aman. Fatwa ini keluar dari ulama-ulama yang mewakili ahlu sunnah, dianggap mewakili ahlu sunnah. Loh, gimana ini? Padahal pada saat yang sama, kita menyaksikan aksi kepahlawanan orang-orang Syiah. Negara Iran Syiah meluncurkan roket-roketnya dengan sangat heroik melawan Amerika, melawan Israel. Lah sunnahnya melempem, Irannya luar biasa, Syiahnya begini. Gimana nih enaknya nih? Apa kita harus pindah masuk Syiah semua aja enaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zona Pandang, Alhamdulillah bertemu kembali dalam forum Zona Pandang. Dan kali ini saya masih membahas tentang perang Iran, Amerika, Israel. Kenapa masih membahas masalah ini? Karena ada beberapa hal yang penting, sangat penting untuk kita soroti. Karena terutama di Indonesia juga, ya ada syubhat-syubhat yang menyebar. Dan syubhat-syubhat ini kalau tidak kita luruskan bisa berbahaya buat kita, buat akidah kita, buat keyakinan kita sebagai negara mayoritas ahlu sunnah. Ada dua hal yang saat ini betul-betul menjadi fitnah bagi orang-orang yang tidak memahami permasalahan ini dengan sempurna, dengan mendalam. Pertama adalah mereka melihat sosok Iran sebagai pahlawan yang menyerang Yahudi, menyerang Amerika. Ya. Sampai di sini bisa melihat, menonton video-video kita sebelumnya bahwa kita pun sebetulnya ikut gembira. Saya ikut gembira juga ketika Iran menyerang Israel dan rudalnya masuk ke sana. Alhamdulillah, setiap Iran meluncurkan rudalnya, saya doakan mudah-mudahan rudalnya tepat mengenai sasaran yang strategis di Israel. Nggak ada masalah. Tetapi persoalannya, euforia yang ada pada kaum muslimin karena ada negara yang berani menyerang kekuatan Zionis yang sekian lama menunjukkan kejahatannya menindas orang Palestina. Nah, ya kita gembira dengan itu. Nah, euforia ini kemudian melampaui batas dan sampai menabrak batas-batas akidah. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita bersikap permisif terhadap penyimpangan-penyimpangan Syiah dan menganggap enteng. Kemudian kita menganggap, udahlah nggak usah bahas dulu tentang masalah penyimpangan Syiah, nggak usah bahas dulu tentang kekejaman mereka sebelumnya di Suriah, nggak usah bahas dulu tentang semua itu, kita cukupkan kepada dukungan, bahkan mengajak kepada persatuan sunnah dan Syiah. Sobat sekalian, hal kedua yang membuat fitnah ini semakin dahsyat dan airnya semakin keruh adalah ada pihak-pihak, baik itu negara, ataupun kelompok, ataupun yang dianggap ulama, yang diberikan stempel oleh sebagian orang, ya, baik itu dari ahlu sunnah, ataupun sekarang Syiah pun memberikan stempel bahwa mereka itu mewakili ahlu sunnah, yang mana sikap mereka itu adalah sikap yang buruk dan menjijikkan, yaitu sikap pro terhadap Amerika, pro ya membuka hubungan diplomasi dengan Israel, kemudian sangat tunduk kepada Amerika dan Israel. Nah, kemudian dianggap inilah representatif dari ahlu sunnah. Nah, sehingga kemudian mereka mengatakan apa? Lihat itu ahlu sunnah buruk, menjijikkan. Lihat itu Syiah begitu heroik menyerang Israel dan Amerika. Kemudian kita dipaksa dihadapkan, di framing dengan cara pandang yang bahwa ini ahlu sunnah menjijikkan, pengecut, dan ini Syiah heroik. Nah, kemudian dari situlah marketingnya Syiah, yang terutama di Indonesia, mulai kemudian menyusup ke hati-hati kaum muslimin, ya, untuk bisa menerima paling enggak ya terhadap kehadiran Syiah di Indonesia. Coba bayangkan, sobat sekalian. Ini ada fatwa yang saya bacakan di awal tadi. Fatwa yang begitu menjijikkan. Dari seorang yang dianggap sebagai di atas jalan sunnah, di atas jalan salafi. Itu ya secara umum dari kalangan salafi madkhali. Yang memang secara umum mereka ini menjijikkan. Ya. Yang mengatakan bahwa
sampai dibolehkan kalau negara Islam itu memberikan zakat dari kaum muslimin di negara tersebut untuk Trump, untuk Amerika, dalam rangka supaya Amerika tidak menyerang, supaya Amerika tidak mengganggu rakyatnya. La haula wala quwata illa billah. Begitu hinanya, ya, begitu hinanya fatwa ini, ya. Mereka dulu yang kalau diajak untuk boikot kepada produk-produk Yahudi mengatakan, oh nggak boleh, kita tidak boleh menyelisih ulil amri. Yang ulil amri itu sudah berganti menjadi sanam, berganti menjadi berhala buat mereka ini, para salafi madkhali ini. Nah, kemudian fatwa-fatwa yang berikutnya yang banyak sekali yang mereka mengecam kelompok perlawanan di Palestina dan seterusnya. Ini adalah keburukan dari orang-orang. Nah, yang celakanya, orang-orang yang buruk ini kemudian dilabeli sebagai ahlu sunnah dan dianggap representatif dari ahlu sunnah, kemudian diadu face to face, ya, head to head dengan Syiah yang tampak heroik. Kemudian mereka katakan, itulah, lihat itu, sunnah begitu buruk dan inilah Syiah. Nah, ini yang menambah besar syubhat ini bagi orang awam, sehingga kemudian mereka bukan sekedar gembira terhadap pembalasan Iran kepada Israel, tapi berganti menjadi wala, berganti menjadi loyalitas kepada Iran dan Syiahnya. Sahabat sekalian, mungkin ada yang mempertanyakan ini, kenapa sih kok zona pandang senangnya ngangkat Syiah dan mengecam Iran, kok nggak ngecam Yahudi dan Zionis? Kalau nggak, yang mengatakan seperti ini itu nggak tahu sejarahnya zona pandang. Ya. Zona pandang yang pertama sudah syahid, sudah di take down dari YouTube, sudah nggak ada, hilang. Kenapa? Karena isinya habis menelanjangi kekejaman Zionis dan memberikan pembelaan kepada pejuang Palestina. Itu nggak usah diragukan lagi yang masalah ini. Jadi buat kami udah jelas masalah itu. Nah, sekarang kami, ya ini kan namanya zona pandang ya, buat supaya yang cara pandangnya masih kabur terhadap Syiah, kita perjelas, ini loh, Syiah itu seperti ini. Jangan sampai kemudian karena memandang kekejaman Israel, mata kita kabur terhadap pihak yang kejam yang berikutnya, yang juga nggak kalah kejamnya dengan Israel, yaitu Iran. Sobat sekalian, kali ini saya akan fokus untuk menjawab beberapa syubhat yang menyebar, dan ini memakan korban ya lumayan di kalangan orang-orang awam terkait peperangan ini. Syubhat yang pertama yang digembar-gemborkan, baik itu dari kalangan yang dianggap ahlu sunnah atau yang sudah jelas-jelas memang mereka itu orang Syiah dan marketingnya Syiah, ya. Dan kalau kita bisa kelompokkan, kalau orang-orang yang dianggap masih ahlu sunnah tapi kok bisa menjadi seperti ini, itu ada kemungkinannya. Kemungkinannya sebetulnya mereka sudah menjadi Syiah tapi diam-diam pakai takiyah. Atau yang kedua, mereka itu memang orang yang tidak mengerti tentang Syiah, karena banyak orang yang nggak ngerti Syiah itu banyak. Tokoh-tokoh besar yang nggak ngerti Syiah banyak, ya. Yang sebelumnya tidak memperdalam masalah Syiah sehingga tertipu oleh Syiah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi mereka itu masih ahlu sunnah tapi masuk angin, ya. Kenapa? Karena pemerintah Iran itu mengelucurkan dana yang tidak sedikit, ya, untuk membeli tokoh-tokoh. Kalau ada tokoh-tokoh berpengaruh, itu mereka akan beli, ya, difasilitasi, diberangkatkan ke Iran, kemudian di sana dijamu dengan luar biasa, ya, pesantren yang dibangunkan, kemudian macam-macam, ya, fasilitas-fasilitas itu luar biasa, dan itu bukan rahasia lagi, sudah menjadi hal yang umum. Beberapa ustadz pernah cerita kepada saya, dia mengatakan, saya beberapa kali diundang oleh kedutaan Iran di Indonesia, tapi saya tolak. Nah, berapa banyak yang menerima gitu. Misalkan ada tokoh, misalkan anak muda yang suka bicara tentang Palestina, tentang Gaza, ya. Kemudian banyak pengikutnya, dianggap orang banyak simpati karena dia perhatian kepada Palestina, kepada Gaza, ya. Kemudian dia akan direkrut, dikasih dibiayai dan seterusnya. Kemudian kita lihat pembicaraan-pembicaraannya selalu membela Iran, sampai mengatakan Ali Khamenei syahid dan seterusnya. Ya, ini kemungkinan besar bisa jadi adalah orang yang masuk angin. Sahabat sekalian, syubhat yang pertama adalah mengatakan tidak semua Syiah itu buruk. Tidak semua Syiah itu mencaci sahabat. Tidak semua Syiah itu mencaci istri Rasulullah SAW. Tidak semua Syiah itu menganggap Al-Quran itu palsu. Nah, dengan hujah bahwa Syiah itu ada macam-macam. Syiah itu sektenya macam-macam. Saya katakan bahwa Syiah itu sektenya macam-macam. Iya, benar, sektenya macam-macam. Tapi yang mau kita bahas yang sekte mana sekarang? Yang kita bahas adalah sektenya Syiah yang ada di Iran.
sektenya Syiah yang namanya Itsna Asyariyah, yang sektenya Syiah yang namanya Syiah Imamiyah. Nah, itu yang kita bahas. Ini loh yang kita fokuskan gitu loh. Kalau mau bicara sektor Syiah yang sana, yang sini, yang fulan, yang mana mereka tuh adanya sekarang di mana? Mereka sudah kebanyakan punah. Kalau ada pun sedikit ya. Kalau misalkan Syiah Ismailiyah hanya sedikit, mungkin ada di beberapa bagian di tempat di Saudi Arabia, di sana ada Syiah Ismailiyah misalkan. Tapi itu pun ya sedikit jumlahnya, dan ya memang mereka lebih jahat lagi tuh pendapat-pendapatnya. Kalau kita mau bicara tentang Syiah Zaidiyah yang dulu banyak di Yaman, itu pun juga ya nggak banyak juga sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah banyak berubah menjadi Itsna Asyariyah pendapat-pendapatnya karena pengaruh dari Iran. Dan di Indonesia berapa banyak pengaruh Syiah Yaman ke Indonesia? Kalau kita bicara tentang Syiah, maka yang kita bicarakan adalah Syiahnya Khomeini, Syiahnya pemerintah Iran, Syiahnya Ali Khamenei. Itu yang kita bahas, Syiah Itsna Asyariyah yang ada di Indonesia, yang menyebarkan, yang aktif di medsos dan seterusnya, yang salah satu pesantrennya ada di Bangil, dan salah satu tokonya yang sudah meninggal itu dikubur di Bangil. Nah, itu yang kita bahas sekarang, Syiah Itsna Asyariyah. Nah, Syiah Itsna Asyariyah ini kalau kita mau lihat bagaimana ajarannya, dari situ kita tahu. Jadi, jangan sampai mau tertipu dengan orang yang mengatakan Syiah macam-macam, nggak semuanya jelek. Iya, Syiah macam-macam. Tapi, kalau kita mau katakan Syiah mana yang kita bahas, Syiah yang kita bahas adalah Syiah Itsna Asyariyah, Syiahnya Khomeini. Sobat sekalian, Syiahnya Khomeini ini, Syiah Itsna Asyariyah ini, mereka punya rujukan-rujukan. Sekarang saya kalau mau tanya, kalau kita ini mau menilai ajaran dari sebuah kelompok atau ajaran dari suatu agama, apa sih yang kita mau nilai? Apakah kita nilai dari perilaku beberapa orang di antaranya, atau kita nilai dari ucapan beberapa orang, atau kita langsung melihat rujukan yang mereka pakai? Tentu saja rujukannya. Kalau kita mau menilai bagaimana Islam, maka kita melihat Al-Quran, kita melihat Sunnah. Nah, di situ kita tahu Islam itu bagaimana. Kita tidak melihat Islam dari perilaku beberapa orang Islam, tapi melihat dari rujukan mereka apa, kan begitu. Nah, kalau kita mau lihat agama Nasrani, dilihat rujukan agama Nasraninya. Nah, mau melihat Yahudi demikian. Kalau kita mau melihat Syiah, maka kita kembali apa rujukan Syiah. Rujukan Syiah yang tidak dipungkiri oleh semua Syiah, termasuk yang di Indonesia maupun yang di Iran, semuanya rujukan mereka salah satu yang paling pokok dalam kitab mereka adalah Kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi, yaitu Kitab Al-Kafi ini ada bagian namanya Usulul Kafi. Nah, di Usulul Kafi itu kita akan bisa melihat bagaimana akidah Syiah seperti itu. Ya, alhamdulillah saya punya kitab ini selengkap. Jadi, saya bukan katanya fulan atau dari fulan, tapi saya baca langsung dari kitab ini dan saya tahu persis bagaimana penyimpangan dari Syiahnya Khomeini, Syiahnya Iran. Sobat sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa Syiah itu nggak semua menghujat sahabat, termasuk membawakan pendapat bahwa Ali Khamenei pernah berkata tidak boleh kita menghujat sahabat. Ya, kita tertawa. Kenapa? Karena kalau begitu mereka tidak menghujat sahabat, mereka tidak membenci sahabat, mereka itu langsung menggugurkan keimanan mereka. Pokok dari agama mereka itu akan hilang begitu mereka tidak menghujat sahabat. Kenapa? Sobat sekalian, bagian daripada ajaran yang paling penting di dalam Syiah itu adalah Syiah Itsna Asyariyah ini adalah yang namanya imamiyah. Ya, jadi imamah itu buat mereka, imamah itu lebih penting daripada semua ajaran yang lain. Seseorang itu ukuran keimanan itu ada pada imamah, dan itu ditegaskan detail sekali dalam Usulul Kafi bahwa pokok yang utama dalam ajaran Syiah itu adalah imamah. Apa yang dimaksud imamah? Yang dimaksud imamah itu artinya adalah Rasulullah SAW sebelum meninggal sudah memberikan wasiat. Wasiat kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali, agar Sayyidina Ali menjadi penggantinya Rasulullah SAW. Itu versi mereka. Nah, kemudian setelahnya kepemimpinan itu harus dari keturunannya Ali, yaitu Hasan, Hussein, dan anak keturunan Hussein, yang jumlahnya total adalah 12. Dan imam mereka yang ke-12 sekarang lagi bersembunyi di dalam lubang, nggak tahu di mana lubangnya. Nah, kemudian nanti akan keluar dan menjadi Imam Mahdi. Nah, itu keyakinan mereka. Keyakinan dalam bentuk tentang keimaman ini, nah, itu adalah yang paling sakral dalam akidah Syiah. Sampai dalam Usul Kafi dikatakan,
kalau seseorang tuh sholat, seseorang tuh haji, seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, dibandingkan dengan keyakinan imamah, maka keyakinan imamah itu lebih afdol dari semua tadi itu. Nah, ini keyakinan mereka. Nah, ketika mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam versi mereka sudah memberikan wasiat bahwa setelah Rasulullah itu harus pemimpinnya Ali, padahal itu nggak ada wasiat ini, tapi mereka meyakini itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa kenyataan yang terjadi dalam sejarah setelah meninggalnya Rasulullah SAW yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Nah, maka mereka dihadapkan pada sebuah kenyataan. Ajaran mereka mengatakan Ali yang harus jadi pemimpin. Tapi kok bagaimana yang jadi pemimpin bukan Ali, tapi Abu Bakar? Nah, disitulah awal penyimpangan mereka dengan mereka mengatakan bahwa Abu Bakar itu pengkhianat, Abu Bakar itu merampas kekuasaan dari Ali, kemudian dilanjutkan oleh Umar yang sama juga ya, bersepakat mereka bersekongkol untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, kemudian Umar merampasnya juga, Utsman merampasnya juga, sehingga kemudian mereka melaknati para khulafa Rasyidin tadi itu. Bahkan salah satu dari doa mereka itu mereka mengatakan, ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy itu adalah Abu Bakar dan Umar. Itu versi mereka seperti itu. Nah, kemudian bagaimana? Kan Abu Bakar, Umar didukung oleh semua sahabat. Karena itu mereka mengatakan semua sahabat Rasulullah murtad, semuanya keluar dari Islam, kecuali hanya beberapa orang saja yang bisa dihitung jari. Nah, bayangkan sampai seperti itu. Itu keyakinan mereka. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan, kami Syiah kok, tapi kami nggak membenci Abu Bakar. Bohong. Kenapa? Karena kamu mengimani kepada imamah, yaitu keimaman Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau kamu mengimani itu, pasti kamu benci Abu Bakar. Bagaimana Rasulullah berwasiat kepada Ali, kok yang jadi pemimpin adalah Abu Bakar? Berarti Abu Bakar merampasnya, Abu Bakar berkhianat. Itu adalah sebuah kepastian keniscayaan. Kalau mereka mengatakan nggak membenci, mereka mengatakan nggak mencaci, artinya apa? Artinya saat itu mereka menggugurkan akidah keimanan mereka. Sama misalkan begini ya, kalau orang Nasrani ditanya tentang ajaran Trinitas, mereka mengatakan kami mengimani Trinitas, itu keimanan mereka. Dasarnya apa? Kita bisa rujuk kepada Injil. Di Injil seperti itu. Kalau ada orang Nasrani mengatakan kami tidak beriman kepada Trinitas, bisa percaya kita. Ya pilihannya cuma dua, ya kamu bukan Nasrani, ya, atau kamu ya atau berbohong gitu. Karena apa? Karena sebagai seorang Nasrani yang baik adalah orang Nasrani yang beriman kepada Trinitas. Kalau ada seorang Muslim yang mengatakan saya itu tidak mengimani Tuhan satu, ya kamu bukan Muslim. Kenapa? Kalau kamu Muslim, kamu harus mengimani la ilaha illallah. Bagaimana kamu mengaku Muslim tidak mengimani la ilaha illallah? Sama persis logika ini adalah orang mengatakan saya Syiah, tapi saya nggak membenci sahabat. Nggak mungkin. Kalau kamu Syiah Itsna Asyariyah, pasti kamu benci sahabat. Sobat sekalian, nah kalau sudah jelas seperti ini, pertanyaannya, mungkinkah kita bersatu dengan orang yang membenci sahabat? Mungkinkah kita bersatu dengan orang yang mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, mencaci sahabat, mencaci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan cacian-cacian yang keji? Mungkinkah kita bersatu dengan mereka? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pertama, kalau kita bersatu dengan mereka, menerima ya itu sebagai sebuah perbedaan yang harus dihargai. Artinya apa? Artinya kita menghargai perbedaan dengan sesuatu yang luar biasa dampak resikonya. Ya, sobat sekalian, nggak ada orang menghujat sahabat kecuali dia menginginkan keburukan buat Islam. Nggak mungkin kalau nggak menginginkan keburukan, dia nggak menghujat sahabat. Ya. Nggak mungkin kalau orang menghujat sahabat, nggak menginginkan keburukan, itu maksud saya. Nah, kenapa? Coba bayangkan. Apa sih dasar ajaran kita dalam Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Ini dua sumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, dua sumber ini nyampe ke kita lewat siapa? Semuanya lewat sahabat. Al-Quran itu nyampe ke kita dengan cara membacanya dan seterusnya itu dengan sanad yang nyampe kepada Rasulullah lewat siapa? Lewat sahabat. Hadis-hadis itu ya, lewat siapa? Lewat sahabat. Begitu kita menghujat Abu Bakar, ada berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar harus kita tolak. Begitu kita menghujat Umar, berapa banyak hadis yang diriwayatkan Umar harus kita tolak. Dan salah satu yang mereka hujat dan mereka benci adalah Abu Hurairah. Begitu kita menghujat Abu Hurairah, ada berapa ribu hadis yang harus kita tolak.
Nah, hadis-hadis itu ada yang tentang masalah sholat, ada masalah puasa, ada masalah pokok-pokok akidah, semuanya kita salah. Terus apa yang tersisa dari agama Islam kalau seperti itu? Kalau kita menghujat sahabat itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya juga kita menganggap Al-Quran yang ada di kita itu pun adalah Al-Quran yang tidak autentik. Dan itulah akidah Syiah ada di dalam kitab mereka, bahwa mereka menganggap Al-Quran yang ada di tangan kita itu tidak autentik karena sudah dirubah oleh para sahabat yang telah murtad. Itu keyakinan Syiahnya Khomeini. Syiahnya Ali Khamenei yang oleh orang-orang bodoh dianggap syahid tadi itu. Nah, ini adalah akidahnya seperti itu. Nah, karena itu jangan kaget ketika Ali Khamenei itu memberangkatkan tentaranya ke Suriah mendukung Bashar Assad melawan orang-orang ahlu sunnah yang ditindas di sana, yang mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kebebasan. Apa Ali Khamenei berkata? Ya, saya mengirim tentara-tentara yang akan memerangi orang-orang kafir di sana. Karena pendapat mereka, kita ini kafir. Karena tidak mengimani imamah. Nah, mungkinkah bersatu dengan kelompok yang seperti ini? Nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin kita bersatu dengan kelompok yang seperti ini. Sahabat sekalian, syubhat yang kedua, Syiah itu senang dengan persatuan, sementara Ahlus Sunnah itu nggak suka bersatu. Ahlus Sunnah itu nggak mau bersatu dengan Syiah, padahal Syiah itu sudah mengajak persatuan. Ini adalah syubhat yang kedua. Ya. Pertama, kita sudah jelaskan, nggak mungkin kita bisa bersatu dengan mereka karena faktor perbedaan yang dimana perbedaan itu bukan sekedar perbedaan biasa yang bisa saling menghargai, tapi mereka ada pada keyakinan yang memusuhi dan ingin menghancurkan Islam. Itu baru satu contoh tadi tentang bagaimana keyakinan kepada kemurtatan sahabat. Belum lagi kita bahas tentang keyakinan mereka yang lain yang destruktif sekali. Nah, kemudian tentang syubhat kedua bahwa Syiah itu ingin bersatu dan Ahlus Sunnah yang nggak mau bersatu. Di sini saya akan bawakan ada dua tokoh Ahlus Sunnah yang sempat pernah tertipu dengan isu persatuan ini. Dan kemudian di akhir masing-masing mereka mengakui bahwa mereka dulunya tertipu. Dan videonya ada semua. Mudah-mudahan nanti bisa oleh admin bisa ditulis itu linknya di bawah tentang video orang-orang yang tertipu tadi itu. Yang pertama adalah sosok yang sangat terkenal sekali yang hampir semua kita mengenalnya, yaitu Dr. Yusuf Qaradawi. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ini seorang alim besar, ya. Dia mengatakan, saya adalah orang yang tertipu dengan revolusi Iran. Pada tahun 1979, ketika Khomeini naik dan menjadi pemimpin Iran saat itu dan menamakan negaranya sebagai Republik Islam Iran, saya adalah orang yang sangat gembira sekali. Ya. Itu bisa difahami kenapa? Karena gerakan Islam sekian tahun sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah, kemudian sekian tahun mereka melihat pada kekuasaan-kekuasaan yang ada di Timur Tengah itu adalah yang menindas para ulama, kemudian menjadi musuh dari para duat, bagaimana penjara-penjara di Mesir itu penuh dengan tokoh-tokoh gerakan Islam. Nah, tiba-tiba kemudian muncul ada sebuah negara yang memproklamasirkan negara Republik Islam, ya. Tentu saja ini seperti seorang yang ada di tengah padang pasir melihat air, gembira sekali. Nah, salah satunya adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Sehingga kemudian dia banyak berhubungan dengan Iran dan mengajak orang-orang untuk bersatu dengan Iran, mendukung Iran. Ya. Sehingga saat itu tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin pun banyak yang tertipu. Mereka pun menjadi pendukung revolusi ini. Tapi kemudian, kata Dr. Yusuf Qaradawi, setelah saya banyak berinteraksi dengan mereka, dan kemudian melihat sepak terjang mereka, dan melihat bagaimana mereka tetap berpegang kepada kitab-kitab rujukan mereka yang sangat destruktif itu, maka saya katakan bahwa nggak mungkin bersatu dengan Syiah, nggak mungkin bersatu dengan Iran. Itu jawaban dari Dr. Yusuf Qaradawi, dan insya Allah nanti kita akan tunjukkan potongan pernyataan Dr. Yusuf Qaradawi. Hizbullah هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم. أنا وقفت أدافع عنهم، ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني،
وأنا أخذت الأمور على ظاهرها. أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين المسلمين. مسلمين ويحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء كانوا يعني أبصر من هؤلاء الذين دافعت عنهم جاءوا يقتلون إخوانهم في سوريا. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang tokoh pengamat politik dan seorang yang banyak berbicara tentang politik dunia Islam, pakar di sini, yaitu Dr. Abdullah Nafisi, sangat terkenal nama orang ini. Beliau termasuk juga orang yang tertipu dengan masalah persatuan dengan Iran. Nah, di sini ada cerita yang menarik. Bahkan Dr. Abdullah Nafisi ini berkunjung ke Iran, dan kemudian ini awal yang membuat dia jadi berubah pikirannya tentang Iran. Awalnya dia semangat untuk bersatu dengan Iran. Sampai di sana, ketika hari Jumat, dia akan sholat Jumat. Nah, kemudian bertanya, saya mau sholat Jumat di mana ya? Orang-orang mengatakan, nggak ada masjid yang sholat Jumat di sini. Loh, emang nggak ada masjid yang Ahlus Sunnah? Nggak ada. Berapa jumlah Ahlus Sunnah di Teheran? Disebutkan jumlahnya. Lumayan, begitu, cukup besar. Gitu. Mereka nggak punya masjid, nggak punya. Terus kalau saya mau Jumatan di mana? Kalau kamu mau Jumatan, ya kamu harus pergi ke kedutaan Saudi Arabia atau kedutaan Kuwait atau ke kedutaan Indonesia dan seterusnya seperti itu. Itu baru di sana ada sholat Jumat. Tapi kalau di Irannya, di Teherannya itu nggak ada, gitu. Terus orang tadi mengatakan, tapi wahai dokter, kalau sinagognya orang Yahudi ada dan mereka melakukan peribadatan di sana. Nah, kalau gereja-gerejanya orang Nasrani ada dan mereka bebas melakukan ibadah di gereja-gereja mereka. Cuma kalau masjidnya Ahlus Sunnah memang nggak ada. Kemudian sepulang dari Iran, Dr. Abdullah Nafisi mengundang duta Iran yang ada di Kuwait. Duta itu ketika ditelepon oleh Dr. Abdullah Nafisi langsung menyambut dengan baik karena ini dianggap tokoh. Ya, kalau bisa merekrut tokoh ini pengaruhnya besar gitu. Nah, dia datang ke rumahnya Dr. Abdullah Nafisi. Kemudian Dr. Abdullah Nafisi mengatakan, wahai duta yang mulia, saya saat ini mendapatkan uang yang dalam jumlah besar untuk dalam rangka membangun Masjid Ahlus Sunnah di Teheran. Kami akan membangun masjid di Teheran dan kami mau meminta bantuan Anda ya untuk mencarikan lokasi yang cocok, tempat yang cocok, berapa dananya yang dibutuhkan, kami siap. Dan itu dana dari kami untuk membangun masjid di sana. Langsung duta besarnya itu tertawa terbahak-bahak. Abdullah Nafisi mengatakan, loh kenapa kamu tertawa? Itu sesuatu yang mustahil, wahai dokter, katanya. Kenapa mustahil? Karena telah ada fatwa dari ulama-ulama kami bahwa tidak dibolehkan ada satu masjid pun milik Ahlus Sunnah di Teheran. Nah, dari situ langsung pandangan Abdullah Nafisi berubah. Bagaimana ini akan mengajak persatuan dengan Ahlus Sunnah, tapi pada saat yang sama kurang lebih ada sekitar mungkin 30% atau 40%, 30% orang Ahlus Sunnah di Iran, bahkan di ibu kotanya pun tidak ada satu masjid milik Ahlus Sunnah. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, seruan ajakan persatuan ini adalah seruan palsu buat mereka. Ketika mereka masuk ke wilayah Ahlus Sunnah ke Indonesia dan mereka ingin menjajakan ajarannya, mereka mengatakan bersatu gitu. Nah, tapi ketika di tempat mereka tidak mengizinkan ada Ahlus Sunnah di sana. Ya. Dan jangan lupa, jangan kita tertipu dengan ajakan persatuan. Darahnya orang Suriah itu masih belum kering. Ya. Jutaan Ahlus Sunnah yang dibantai di Suriah oleh Syiah itu dengan hanya hujahnya karena mereka itu adalah Ahlus Sunnah, itu masih ada, ya. Bekas-berkasnya itu masih ada, ya. Tangan mereka itu masih belum kering dari darahnya Ahlus Sunnah di sana. Jangan lupa itu. Nah, kemudian jangan hanya sekedar mereka karena kepentingan politik saja mereka mendukung perjuangan di Gaza,
Ya, tapi mereka membantai Ahlus Sunnah di Suriah, kemudian kita melupakan pembantaian mereka di Ahlus Sunnah di Suriah. Siapa yang mengatakan bahwa darahnya orang Palestina itu lebih mahal dari orang Suriah? Enggak. Kalau mereka mendukung orang Palestina, bukan menjadi berarti mereka boleh membantai orang Suriah. Ya, darah Muslim semuanya mahal. Darahnya orang Palestina nggak lebih mahal dari darahnya orang Indonesia. Ya, darahnya Muslim Palestina tidak lebih mahal dari Muslim Indonesia atau dari Muslim Suriah dan lain sebagainya. Maka tidak kemudian menjadi boleh mereka karena mendukung di sana di Palestina, kemudian kita melupakan kekejaman mereka di Suriah. Sobat sekalian, bukti berikutnya adalah apa yang mereka lakukan di Yaman. Di Yaman, kekuatan Syiah Houthi yang dipersenjatai dan dilatih dan menjadi kepanjangan tangan dari Republik Iran itu, begitu mereka menguasai ibu kota Yaman, menjatuhkan pemerintahan Yaman saat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, maut li Amerika, maut li Yahud, ya, mati buat Amerika, maut li Israel, mati untuk Israel. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka lakukan, bukan mereka begitu masuk San'a pergi ke kedutaan Amerika, enggak. Mereka begitu masuk San'a, mereka langsung pergi ke mana? Ke pusat-pusat pendidikan Islam Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah Jami'atul Iman. Dan yang mereka jadikan target operasional mereka adalah Syekh Abdul Majid Zindani, seorang tokoh Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah, yang juga menjadi buronannya Amerika. Nah, itu mereka jadikan target untuk mereka bunuh. Nah, sampai harus melarikan diri secara diam-diam keluar dari Yaman, Syekh Abdul Majid Zindani. Mereka hancurkan Jami'atul Iman. Dan sampai sekarang, daerah Yaman Utara yang di bawah kekuasaan mereka, yang dulunya adalah penuh dengan markas-markas tahfidzul Quran, penuh dengan pusat-pusat hafalan Quran luar biasa keluar dari mereka para hufad. Sekarang seluruh markas-markas itu tidak ada yang beroperasi. Dan saya bertanggung jawab atas omongan saya ini, bisa diadu dengan siapapun yang mengatakan ini nggak benar, karena saya punya sumber-sumber yang terpercaya. Bahkan salah satu tokoh yang mendirikan pusat tahfidzul Quran di sana, yang melahirkan kader-kader yang besar, yaitu Markas Iqra yang ada di Yaman Utara. Salah satu tokohnya ada di Indonesia sekarang, melarikan diri, nggak berani pulang ke Yaman. Kalau pulang langsung dibunuh sama Houthi. Kenapa? Karena dia mendirikan markas Quran. Nah, kenapa? Karena ini menjadi representatif Ahlus Sunnah. Nah, mereka ingin menghabisi akar Ahlus Sunnah dan menggantikannya dengan Syiah. Itu yang terjadi di Yaman Utara ketika mereka berkuasa. Bahkan sekarang sistem pendidikannya, kemudian sampai cara materi-materi pelajaran agamanya mereka rubah semuanya disesuaikan dengan keyakinan Syiah. Nah, yang seperti ini yang mau kita ajak bersatu. Ini bahaya sekali kalau di Indonesia. Di Indonesia kalau mereka terus bergerak, mereka tambah banyak, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan seperti apa yang terjadi di Yaman saat itu. Maka mewaspadai mereka adalah sebuah keharusan. Jangan kita lupa fatwa MUI sudah ada. Jangan kita terlena karena euforia sesaat ketika Iran menyerang Israel. Tetap mewaspadai mereka. Tetap menganggap mereka adalah musuh dalam selimut yang sewaktu-waktu bisa menikam kita ketika kita saat tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.